Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Wah, nggak terasa Ramadan sudah mau berakhir ya. Gimana nih anak-anak soleh dan solehahnya Miss? Masihkah istiqomah dalam menjalankan puasa? Insya Allah masih ya. Untuk hari ini kita tetap masih belajar ya Ananda. Semoga Ananda semua tetap diberikan Allah semangat dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita kali ini masih dalam tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 1. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Jadi Ananda, apabila Ananda berpergian bersama keluarga, harus menjaga keselamatan ya. Baik itu keselamatan diri, keselamatan barang yang kita bawa, ataupun keselamatan kendaraan yang kita pakai dalam perjalanan. Kita perlu berhati-hati terhadap sekitar ya. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah cara menjaga keselamatan ketika kita berkendara dengan motor. Pertama yaitu kita perlu menggunakan helm. Dan juga kita harus berpegangan erat kepada pengemudi agar tidak terjatuh ya. Nah, apabila kita membawa barang yang kita bawa harus kita ikatkan dengan baik di motor kita, sehingga barang kita tidak akan terjatuh di jalan. Oke? Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang dongeng bukan? Nah, sekarang saatnya mari Anda simak dongeng berikut ini. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi, semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal, ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Dalam dongeng tersebut dapat kita ketahui bahwa tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut ada kera, ayam, dan kepiting. Kera berencana pergi berjalan-jalan ke hutan untuk mendapatkan buah-buahan yang lezat. Tetapi yang terjadi, mereka malah tersesat. Ayam dan kera tidak tahu jalan keluar untuk pulang. Mereka sudah sangat ketakutan tidak bisa pulang ke rumah. Hingga mereka bertemu seekor kepiting, yang pada akhirnya kepiting tersebut menunjukkan jalan keluar dari hutan, sehingga ayam dan kera dapat pulang ke rumahnya masing-masing dengan selamat. Nah, itu dia tadi Miss sudah menceritakan sedikit isi cerita dongeng kisah kera dan ayam. Jadi, mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Karena mereka tidak tahu jalan. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Yang harus kita lakukan adalah mengetahui arah perjalanan yang sedang kita tuju. Apabila kita tidak mengetahuinya, jangan malu untuk bertanya. Silahkan bertanya kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar tersebut. Sekarang aku tahu. Kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan, kata Udin. Jadi Ananda, kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan kita ya, agar kita tidak tersesat dalam perjalanan. Masih ingatkah Ananda dengan aturan penggunaan huruf kapital? Sekarang, perhatikan kalimat-kalimat yang berasal dari dongeng kera dan ayam berikut ini dengan teliti. Yang pertama, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Kedua, kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Ketiga, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera.
ketahui bahwa salah satu penggunaan huruf kapital adalah pada awal kalimat, seperti pada ketiga kalimat berikut ini. Nah, tapi yang berbeda adalah pada kalimat-kalimat berikut ini, huruf kapital digunakan setelah tanda petik. Tanda petik ini biasanya digunakan untuk percakapan langsung dalam sebuah cerita ya, seperti pada tanda merah yang menunjukkan penggunaan huruf kapital setelah tanda petik. Sekarang Ananda perhatikan arah tanda panah merah tersebut tertuju ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat dan juga huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama petikan langsung atau percakapan langsung dalam sebuah cerita. Di sini Miss akan menunjukkan contoh penggunaan huruf kapital yang salah. Sekarang Ananda coba cari tahu ya. Kalimat yang pertama, apa yang kamu lakukan Udin? Kata ibu. Pada kalimat ini terdapat kata yang tidak menggunakan huruf kapital. Ya, pada kata apa? Di awal kalimat setelah tanda petik dalam percakapan langsung. Yang kedua, huruf I pada kata ibu. Yang mana kata ibu ini harus ditulis diawali dengan penggunaan huruf kapital. Maka kalimat yang benar adalah seperti berikut ini. Contoh kalimat kedua. Ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, manakah kata yang seharusnya terdapat huruf kapital? Ya benar, kata jika. Huruf J pada kata jika dalam percakapan langsung ini harus ditulis dengan huruf kapital. Seperti berikut ini. Contoh kalimat berikutnya, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Nah, bagian huruf apa yang tidak menggunakan huruf kapital? Ya benar, huruf K pada kata kamu di awal kalimat setelah tanda petik dan huruf A pada kata ayah. Maka penggunaan huruf kapital yang tepat adalah seperti berikut ini. Selanjutnya pada kalimat berikut ini, huruf J pada kata jangan setelah tanda petik dalam kutipan langsung harus diubah menjadi seperti berikut ini. Pembelajaran berikutnya, mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam hari dikatakan dengan satu hari. Nah, masih ingatkah Ananda dengan nama-nama hari? Hayo, ada berapa hari dalam satu minggu? Ayo, mari kita ingat kembali mengenai pengukuran waktu dalam satu hari. Jadi, dalam satu hari itu ada 24 jam. Oke, sekarang mari kita ulang kembali bahwa dalam satu minggu itu ada 7 hari. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ingat ya bahwa satu minggu itu ada 7 hari. Di sini Udin berkata kepada kakaknya Mutiara, aku tahu satu minggu itu sama dengan 7 hari, satu bulan sama dengan 30 hari, satu bulan sama dengan 4 minggu. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa dalam satu minggu itu ada 7 hari, sedangkan satu bulan sama dengan 30 hari. Tetapi terdapat juga beberapa bulan yang memiliki waktu tidak 30 hari ya dalam satu bulan. Ada yang 31 hari dan ada juga dalam satu bulan itu 28 hari. Nah, bahkan dalam satu bulan itu ada yang 5 minggu ya, belum tentu 4 minggu saja. Oke, nah tapi di sini kita menyamaratakan ya, sehingga yang kita pakai adalah satu minggu sama dengan 7 hari, satu bulan sama dengan 30 hari, dan satu bulan sama dengan 4 minggu. Perhatikan contoh soal berikut ini. 3 bulan sama dengan titik-titik hari. Maka cara penyelesaiannya adalah kita ubah dulu. 3 bulan artinya sama dengan 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan sama dengan 30 hari ditambah 30 hari ditambah 30 hari, dan hasilnya adalah 90 hari. Jadi 3 bulan sama dengan 90 hari. Oke, atau bisa dengan cara lain, 3 bulan sama dengan titik-titik hari. Nah, cara ini adalah dengan cara perkalian ya. Tinggal kita kalikan saja langsung. 3 bulan sama dengan 3 dikali 30 hari. Maka hasilnya akan sama seperti penjumlahan di atas, yaitu 90 hari. Sama seperti soal-soal matematika sebelumnya, untuk penyelesaian soal-soal seperti berikut ini dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara penjumlahan,
perkalian. Gimana? Sudah paham belum? Nah, mari kita lihat contoh soal berikutnya. 2 bulan sama dengan titik-titik minggu. Nah, ini kita menggunakan penjumlahan ya. Kita ubah dulu. 2 bulan sama dengan 1 bulan ditambah 1 bulan, yang mana 1 bulan adalah 4 minggu. Jadi sama dengan 4 minggu ditambah 4 minggu, dan didapatkan hasil sama dengan 8 minggu. Atau dapat dengan cara perkalian, yaitu 2 bulan sama dengan titik-titik minggu, 2 bulan sama dengan 2 dikali 4, yang akan mendapatkan hasil sama dengan 8 minggu. Sama ya hasilnya kalau penjumlahan dan perkalian. Terpenting harus kamu ingat selalu adalah 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 bulan sama dengan 4 minggu. Selanjutnya mari Ananda perhatikan contoh soal berikut ini. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Sekarang kita pakai cara yang pertama, yaitu penjumlahan. 3 bulan sama dengan titik-titik hari. Maka kita ubah dulu. 3 bulan sama dengan 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan, sama dengan 30 hari ditambah 30 hari ditambah 30 hari, maka akan didapatkan hasil sama dengan 90 hari. Atau dengan cara perkalian, yaitu langsung kita kalikan. 3 bulan sama dengan 3 dikali 30 hari, maka akan didapatkan hasil sama dengan 90 hari. Jadi Udin telah menabung selama 90 hari. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Miss harap anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Monday!